Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kalor. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang beranggotakan Rizky, Hervian, Raihan, dan Septa. Di sini ada yang tahu nggak sih apa itu kalor? Kalor atau panas adalah bentuk energi yang dapat berpindah akibat perbedaan suhu. Satuan untuk kalor adalah joule atau 1 kalori sama dengan 4,18 joule. Rumus untuk mencari kalor adalah Q sama dengan MC delta T. M-nya adalah massa, C-nya kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Kalor mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin hingga mencapai keseimbangan suhu. Benda yang bersuhu tinggi cenderung melepaskan kalor, sedangkan benda yang bersuhu lebih rendah cenderung menerima kalor. Yang selanjutnya, ada 3 cara perpindahan kalor. Yang pertama, konduksi. Perpindahan kalor melalui benda padat tanpa diikuti perpindahan partikelnya. Yang kedua, ada konveksi. Perpindahan kalor melalui pergerakan fluida atau zat cair dan gas, disertai perpindahan partikelnya. Dan yang ketiga, ada radiasi. Perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa zat perantaranya. Selanjutnya, ada 3 contoh untuk perpindahan kalor tersebut. Yang pertama, ada konduksi. Pada panci berisi air yang dipanaskan, panas dari api akan berpindah ke panci, kemudian berpindah dari panci ke air di dalamnya. Lalu ada konveksi. Ventilasi memungkinkan pertukaran udara panas keluar dan udara dingin masuk untuk menjaga sirkulasi ruangan tetap nyaman. Dan yang terakhir, ada radiasi. Tubuh terasa lebih panas saat memakai baju hitam di siang hari, karena warna hitam merupakan penyerap kalor yang paling baik ketimbang kita memakai baju berwarna putih. Selanjutnya ada jenis proses termodinamika. Jenis yang pertama yaitu adiabatik. Proses adiabatik adalah proses termodinamika di mana tidak ada panas yang masuk ataupun keluar dari sistem. Yang kedua ada isobarik. Proses isobarik adalah proses termodinamika yang sistemnya berada pada tekanan tetap. Artinya, tekanan sistem akan tetap walaupun suhu dan volumenya berubah. Dan proses yang terakhir adalah proses isotermik, di mana proses ini atau proses termodinamika ini yang sistemnya berada pada suhu konstan. Artinya, suhu sistem akan tetap walaupun P atau tekanan dan V atau volumenya berubah. Dan pada slide ke-16 atau slide ke-16 itu ada tabel di mana rumus itu bisa dilihat. Di situ ada rumus dari isohorik, isobarik, isotermis dan adiabatik. Dan terakhir ada grafik dari proses termodinamika. Di mana kalau di isobarik kita bisa lihat ketika P-nya konstan, maka V-nya bertambah. Maka W sama dengan P kali delta V. Terus di isohorik jika V-nya konstan tapi P-nya naik, yang artinya W sama dengan 0. Dan terakhir isotermal, ketika V dan P-nya itu tidak konstan, maka delta U sama dengan 0. Dan di adiabatik, P dan V-nya itu lebih besar daripada P-nya, maka Q sama dengan 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.